Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa perkembangan kasus pengoplosan gas subsidi LPG 3 kg, kita terhubung dengan Kapolsek Cilengsi Kompol Edison. Selamat siang, Pak. Pak, apa Sama alasan Pak Edison menyamar sebagai kurir gas LPG? Karena tidak hanya dalam kasus ini saja, Pak Edison juga pernah menyamar di beberapa kasus, seperti mengamankan pelaku penjual obat-obatan terlarang. Apa aja yang menggerakkan hati Bapak? selamat siang, salam presisi, mohon izin Mbak. Dalam hal ini bisa saya sampaikan bahwa memang untuk menuju lokasi-lokasi yang memang menjadi tempat pelaksanaan oplosan ini kita mengalami kendala sehingga saya memutuskan untuk menggunakan undercover biar masuk ke tempat lokasi yang memang menjadi tempat-tempat atau objek lokasi pengoplosan tersebut. Nah, Baik, bisa baik Bapak. Apa kesulitan yang dihadapi dalam membongkar kasus gas LPG ini sehingga membuat Bapak turun langsung ke lapangan, Pak? Baik, bisa saya sampaikan, Mbak, bahwa memang untuk mencapai lokasi ini, khususnya di Cilengsi ada dua kampung yang memang sudah terindikasi sebagai tempat oplosan, yaitu Kampung Cilengsi Kidul, Desa Cilengsi Kidul, dan Desa Daya. Untuk memasuki areal tersebut, memang sangat tertutup karena memang mereka ada jaringan, ada operator, pelaksana lapangan, kemudian dokter atau yang menyuntik. Sehingga apabila ada orang baru masuk menuju ke lokasi tersebut, mereka akan menginformasikan lewat HT. HT ini mereka gunakan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang ada di gudang, di rumah, atau di tempat-tempat bangunan semi permanen yang digunakan untuk oplosan. Sehingga apabila kita masuk tanpa undercover, begitu masuk mereka sudah akan membubarkan diri. Sehingga hanya tertinggal tabung gas 12 kilo, alat suntik, dan tabung gas 3 kilo. Sehingga mereka melihat dari luar atau dari jauh apa yang oleh petugas ini dikerjakan. Nah, itu kesulitan kita sehingga perlu undercover ataupun orang yang betul-betul bisa masuk ke sana sampai diketahui oleh uh, penduduk atau warga sekitar. Karena lokasi ini kami anggap sebagai sama dengan kampung narkoba. Jadi begitu kita akan masuk ke tempat atau lokasi tersebut, itu operator masing-masing akan memberitahukan ke orang dalam yang sedang melaksanakan oplosan. Sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan tangkap tangan. Jadi selama ini kita hanya menangkap tabung gas, hanya mendapatkan tabung gas, alat suntik, dan timbang detail. Itu yang menjadi kendala sehingga dalam beberapa kasus, alhamdulillah Polsek Cilengsi sudah bisa mengamankan tersangka, pemilik, sekaligus operator. Baik Bapak, sudah sejauh mana proses hukum dari kasus ini, Pak? Baik, sampai saat ini Polsek Cilengsi sudah menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Pengadilan Negeri Bogor, yaitu untuk kasus yang pertama di bulan Februari, yaitu atas nama saudara SDR sebagai operator, kemudian YD sebagai hunting atau yang mencari gas melon 3 kilo, kemudian pemilik alias LD itu semuanya saat ini sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Bogor. Kemudian kita tetapkan 3 tersangka sebagai berperan sebagai dokter atau yang menyuntikan. Jadi ketika kita melaksanakan penggerbegan, 3 orang ini kabur dan 3 orang yang lainnya bisa kita amankan. Baik Bapak, ini tidak terjadi sekali. Sebelumnya sudah ada 2 tempat yang digerebek oleh Polsek Cilengsi. Agar ada efek jera dari isi pelaku, apa langkah strategis dari kepolisian, Bapak? Baik, Pak. Bisa kami sampaikan bahwa memang dalam hal ini semenjak kita mengadakan tertangkap terhadap pelaku gas ini, mereka masih terus melaksanakan operasi kegiatan tersebut. Sehingga kami dari Polsek Cilengsi, setiap pada kesempatan kami selalu patroli. Kami mendatangi rumah, bangunan, atau gedung-gedung kosong yang memang dipakai. Sehingga setiap pada kesempatan kami selalu patroli. Dan kami selalu menemukan adanya kegiatan tersebut tanpa menangkap. Karena memang di situ dari 100 penduduk, kami asumsikan bahwa 80-nya adalah pemain. Ini keterangan kami dapatkan dari fakta di lapangan, kemudian dari keterangan dari orang-orang yang kontra terhadap kegiatan tersebut. Sehingga kami membuatkan laporan khusus kepada pimpinan dari mulai status tanah, kemudian IMB, kemudian listrik,
dan memang di sana listriknya adalah listrik mereka nyuntik. Kemudian bangunannya tanpa IMB, kemudian kegiatannya adalah ilegal. Laporan ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan, kepada satuan atas, dan betul pada minggu kemarin dari Polres Bogor sudah menggerbek juga yang oplosan yang terbesar di wilayah Jonggol. Sehingga kami akan terus bergerak, berpatroli, sehingga mengurangi, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi lagi kegiatan oplosan ilegal. Baik, terima kasih Kapolsek Cilengsi Kompol Edison atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang, Mbak. Salam presisi.